Selamat siang. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dalam doa kerahiman ini, saya akan membacakan bacaan kitab suci dari Roma bab 5, ayat 12 sampai 17. Santo Paulus menulis demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ibu Bapak yang terkasih, bacaan dari surat Santo Paulus kepada umat di Roma intinya menyampaikan kepada kita bahwa dosa ini ada dan menjalar ke semua orang karena dosa Adam. Kita mengenalnya sebagai dosa asal. Dosa asal itu dalam teologi dimaksudkan ketidakmampuan manusia untuk berhubungan dengan Allah. Manusia dari dirinya tidak mampu berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Maka harus Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Dan itulah Yesus Kristus yang diutus oleh Allah sebagai anaknya. Dan berkat Yesus Kristus, dosa yang disebabkan oleh Adam itu kini telah dihapus ketika kita menerima baptisan, dan terutama setiap merayakan Ekaristi, kasih karunia Allah itu dianugerahkan. Kita semua masih hidup. Tetapi sebagai warga gereja, kita tidak terpisah dari orang-orang yang sudah meninggal. Pada bulan November ini, sejak tanggal 2, kita diundang untuk merenungkan dan mendoakan saudara-saudari yang telah meninggal. Dan mereka pun masih menerima janji dari Kristus untuk mengalami kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Berkat penebusannya, mereka mendapat pendamaian. Itulah yang kita maksudkan dengan doa-doa silih yang menjadi tema kita sore hari ini. Kata silih
juga bisa biasanya dipahami sebagai ganti rugi. Kalau anak kita misalnya berbuat sesuatu yang salah, saya membayangkan misalnya ya, buat contoh yang sederhana. Anak kita itu karena bandel, naik motor, katakanlah, melindas atau menabrak ayamnya orang kampung begitu ya, tetangga kita. Maka kan ada kemungkinan tetangga kita itu juga lapor ke kita, itu anakmu nabrak ayamku. Yang nabrak itu anaknya, tapi kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab kan. Oh ya maaf ya, anak saya bandel. Saya mau ngasih ganti rugi boleh ya. Kita kasih uang, kalau ayam itu 150 ya kita kasih 300, makan lebih banyak lagi ya. Pasti orang yang punya ayam itu terima kasih. Yang salah anak, tapi kita sebagai saudara atau sebagai orang tua malahan ya, itu memberi silih. Nah, itulah silih itu artinya melakukan ganti rugi, baik untuk diri sendiri kalau saya yang bersalah, tapi juga bisa untuk orang lain yang bersalah. Nah, orang yang sudah meninggal, itu orang-orang yang pernah berbuat dosa. Dan mereka saudara kita seiman. Maka kita bisa membuat silih agar mereka dihapuskan hukuman dosanya sementara itu di api penyucian, agar diperkenankan masuk kepada kemuliaan abadi di surga. Nah, doa yang paling top, paling hebat, paling sip, paling mantap adalah Ekaristi. Maka doa silih yang paling bagus itu Ekaristi. Nomor 1, itu paling top. Top markotop, nomor 1 di dunia. Ekaristi. Habis itu barulah doa-doa yang lain termasuk doa kerahiman ilahi. Doa adorasi. Itu juga bagian dari doa silih. Nah, saya mau share screen makna Ekaristi sebagai doa silih. Ya. Banyak orang kurang memperhatikan makna ini. Misa sebagai doa silih. Kita kalau misa biasanya cenderung untuk mohon lancar usaha, mohon sembuh, tidak terkena COVID, ya, atau mohon anak bisa ujian, dapat kerjaan. Ya, itu baik dan itu oke, lanjutkan. Tetapi jangan lupa Ekaristi adalah korban silih. Kita biasanya terlalu menekankan pada makna Ekaristi, bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Pada silih atau ganti rugi seperti kesalahan anak yang merugikan sesama, orang tua yang nanggung, kita pun punya dosa. Dan dosa kita itu membuat kita jauh dari Allah. Nah, Kristus itu telah wafat, disalib, kemudian dia menyelamatkan kita. Nah, maka sebenarnya silih yang membuat orang bisa masuk surga, orang itu diampuni selamanya oleh Allah Bapa dan diperkenankan masuk dalam kemuliaan Allah di surga, itu hanya Kristus. Tapi bagaimana korban salib Kristus yang menghapus dosa, termasuk dosa orang-orang yang telah meninggal itu, bisa dialami karunia itu oleh saudara-saudari yang kita doakan, yaitu orang jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu, melalui korban misa. Maka Konsili Trento juga mengajarkan, Konsili Trento itu dari abad 16, Misa Kudus itu korban silih. Artinya menghadirkan korban salib Kristus yang menjadi silih bagi seluruh dosa umat. Jadi yang bernilai silih sempurna itu cuma Kristus. Hanya salibnya yang telah membuat dia wafat di salib itu, korbannya di salib itu,
yang membuat dosa kita diampuni Tuhan Allah atau Allah Bapa. Nah, dengan misa, korban salib 2000 tahun yang lalu itu dihadirkan agar kita semua bisa beroleh jalan masuk. Termasuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, boleh dibebaskan dari api penyucian dan kini masuk dalam kemuliaan abadi. Karena misa itu tertentu, misa itu kan cuma setengah jam kalau harian. Kalau mingguan ya 1 jam atau 1,5 jam kalau meriah ya. Ada lagu-lagu. Apalagi kalau ibu bapak sudah mulai misa langsung, offline di gereja, itu ya perjalanannya kita hitung semua pasti lebih dari 1,5 jam. Tetapi kalau kita adorasi, termasuk kalau kita adorasi secara online atau live streaming, misalnya dari Puspita, ya, itu kita semua mengalami perpanjangan. Apa yang menjadi korban Kristus yang dihadirkan dalam misa kudus itu juga ini kita mohonkan dihadirkan untuk mereka yang sedang kita doakan dalam adorasi tersebut. Maka dikatakan di sini tinggal dalam Kristus juga berimplikasi untuk rela dan mau melakukan silih bagi dosa-dosa, baik dosa pribadi maupun terutama juga dosa sesama dan dunia. Makna adorasi sebagai silih itu diajarkan resmi oleh gereja. Misalnya oleh Paulus 6, itu buku Ekaristi yang buku saya agak lama buku ini, tapi 2012 saya menulis waktu itu begini di halaman 127. Paulus 6 mengatakan, umat beriman sehari-hari hendaknya tanpa lelah mengadakan kunjungan kepada sakramen Maha Kudus sebagai ungkapan syukur, suatu pengungkapan cinta kasih dan silih. Itulah adorasi yang harus ditujukan kepada Kristus Tuhan yang hadir di dalamnya. Kemudian Santo Yohanes Paulus II mengatakan begini, marilah kita tidak hitung-hitung dengan waktu kita untuk menjumpai Tuhan dalam adorasi dan kontemplasi yang penuh iman dan siap memberi silih bagi dosa besar dan kejahatan dunia. Jadi Santo Yohanes Paulus II eksplisit mengatakan, marilah tidak hitung-hitung waktu. Marilah kita berani memboros-boroskan waktu untuk adorasi, siap memberi silih bagi dosa besar dan kejahatan dunia. Sedangkan Paus Benediktus ke-16 itu menjelaskan dengan sangat bagus mengenai makna teologis. Apa artinya silih? Dengan korban salibnya, Yesus telah menghapus seluruh dosa dan akibat dosa seluruh umat manusia. Ibu bapak tahu nggak bedanya dosa dan akibat dosa? Itu berbeda ya. Tapi dua-duanya dihapus oleh Yesus berkat korban salibnya. Dosa dan akibat dosa itu agak gampang menjelaskannya, tidak sulit. Begini, kalau seseorang menempeleng atau memukul atau katakanlah menganiaya temannya karena emosi, sampai temannya itu perot, giginya copot, dan masuk rumah sakit, tidak sampai matilah katakanlah. Lalu orang itu tiba-tiba sadar, aduh aku kalah. Terus sesudah 1 hari 2 hari dia ke pastor ngaku dosa. Nah kemudian pastor dalam sakramen tobat itu kemudian mengatakan dosamu diampuni, tetapi penitensi denda dosamu adalah kamu bayari seluruh biaya rumah sakit temanmu itu, dan kamu usaha selain juga minta maaf juga pada keluarga. Duh, kok biayanya? Lah iya kamu mukuli kok, nggak mau keluar biaya. Kamu itu silihnya. Karena apa?
kamu berdosa, tindakan memukulmu, penganiayaanmu yang kamu buat itu diampuni. Tetapi akibat dosamu itu apa? Temanmu ompong perot itu loh. Temanmu masuk ICU, masuk rumah sakit. Walaupun kamu bertobat, tapi dosamu, akibat dosamu itu belum dengan sendirinya ikut sembuh. Terbedakan itu. Akibat dosamu membuat orang itu masuk rumah sakit. Maka penitensi yang baik adalah termasuk mengurusi akibat dosanya dia. Nah, jadi penitensi kalau Anda menerima sakramen tobat itu sebenarnya untuk memperbaiki atau untuk menghapus akibat dosa. Kalau ibu bapak kita itu suka gosip, yang digosipin itu kan kupingnya merah tuh ya. Bukan sekedar merahnya, tapi yang parah itu apa? Kalau kita gosipin orang, nama dia jadi buruk. Nama dia jadi buruk, maka itu jadi dosa kita. Nah, akibat dosanya apa? Nama buruknya dia itu. Kita minta maaf pada Tuhan melalui Romo, nama buruknya tetap nganu toh, tetap ada toh. Nah, silih dengan doa kerahiman, dengan adorasi, itu menjadikan kita kembali untuk menghapus hukuman sementara. Nah, orang-orang yang di api penyucian, yang sudah meninggal, itu orang-orang yang sebenarnya pasti masuk surga, didamaikan dengan Allah, tapi harus menyelesaikan akibat-akibat dosa yang membuat dia dihukum sementara tadi. Itu hanya bisa dihapus kalau sudah meninggal dengan doa. Terutama kalau kita membuat wujud misa ya untuk silih untuk orang yang sudah meninggal, maka misa arwah itu sangat penting. Ya. Kalau diundang misa arwah hadir. Lalu juga adorasi, lalu doa kerahiman, lalu melakukan amal. Kadang-kadang kita perlu melakukan amal untuk silih. Termasuk mungkin silih untuk orang-orang yang sedang kita doakan yang sudah meninggal. Caranya untuk pada Yesus ini penjelasan yang amat bagus dalam teologi. Yesus meletakkan pada dirinya, bahunya, memikul salib seluruh beban dosa manusia termasuk akibat dosa tadi. Logikanya bagaimana dalam buku itu saya katakan, Yesus dengan kebaikannya itu menyeimbangkan. Pada halaman pada halaman 129, teologi harus dapat menjelaskan makna silih ini secara lebih baik, sehingga umat beriman dapat mengerti lebih jelas. Dalam sejarah ada beberapa gagasan yang salah atau keliru. Pada beberapa waktu yang lalu saya membaca penjelasan teologis Santo Gregorius dari Nazianze, yang pada suatu kali berbicara mengenai hal ini dengan bertanya, untuk siapa Tuhan menumpahkan darahnya? Salib. Santo Gregorius menyatakan bahwa Allah Bapa tentu tidak menghendaki darah anaknya, sebab Bapa bukan Allah yang kejam. Tidak perlulah untuk mengatakan bahwa itu kehendak Bapa. Tetapi yang benar ialah sejarah yang menginginkan darah Kristus. Kebutuhan dan ketidakseimbangan sejarah yang mengharapkan darah Kristus. Darah Kristus sungguh diperlukan untuk masuk ke dalam ketidakseimbangan dunia karena dosa dan kejahatan dunia ini. Dan sungguh perlulah menciptakan keseimbangan yang benar di sini. Dan pandangan itu mencerahkan. Saya menulis di sini begini, adorasi dan ekaristi adorasi semakin sering dan lama dilaksanakan, termasuk doa kerahiman ilahi, dapat semakin menghadirkan rahmat korban salib Kristus yang secara semakin berlimpah dan meyakinkan di sini, di Surabaya, di Jakarta, di Jogja, di Bandung, dimanapun kita berada, ya. Dan kini saat ini semakin sering berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, rahmat korban salib Kristus itu makin efektif berdaya bagi mereka yang kita doakan. Ekaristi dan adorasi kita itu menjadi penyeimbang dari sisi yang baik. Kita melakukan sesuatu yang baik. Bukan kita yang berdasar, tapi menghadirkan
korban salib Kristus satu-satunya silih secara sempurna melalui korban salibnya terhadap besarnya kejahatan dan dosa umat manusia pada zaman ini. Itulah mengapa dunia membutuhkan orang-orang yang bersedia melakukan adorasi, saya tambah doa kerahiman ilahi, yang juga mesti setiap hari. Syukurlah abadi untuk menghadirkan keseimbangan terhadap kejahatan manusia yang setiap hari terjadi. Begitu Ibu Bapak, Saudara-saudari, maka terima kasih Ibu Bapak rajin berdoa kerahiman ilahi juga untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal. Saya menemani dalam doa adorasi setiap malam, selalu juga untuk silih bagi jiwa-jiwa yang diapi penyucian, tetapi juga saya mengajak seringlah berdoa untuk jiwa-jiwa yang hari ini dipanggil Tuhan, tetapi tidak siap. Kurang karena kecelakaan, pembunuhan, dan juga ini loh, bayi atau jiwa-jiwa dari anak-anak yang digugurkan. Setiap hari itu banyak. Kita doakan mereka supaya mendapat damai abadi berkat korban salib Kristus. Bagi saya itu nomor 2 dan 3. Nomor pertama saya selalu berdoa silih bagi dosa-dosa pribadi saya sendiri. Semoga Ibu Bapak sungguh-sungguh makin bertekun dalam doa devosi termasuk kerahiman ilahi. Mohon bagi Allah kerahimannya khususnya jiwa-jiwa yang telah meninggal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim, kami semua sedang bertekun dalam doa kerahiman ilahi. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu, tetapi juga makna doa silih bagi jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal. Berilah damai abadi, pengampunan kekal, kerahiman-Mu sendiri, belas kasih-Mu, bagi jiwa-jiwa yang kami doakan, saudara-saudari kami yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, tetapi membutuhkan doa kami. Ampunilah pula dosa kami, dan berilah kami selalu kesejahteraan lahir dan batin, juga kedamaian dalam hidup ini, sukacita yang sejati. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari semua dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.